Assalamualaikum. Ini baru aja beli busi Honda Jazz tipe G. Ini mau bedain mana yang asli, mana yang KW. Nah kebetulan ini baru datang, pesannya di Jawa karena di Jayapura lagi nggak ada. Jadi saya coba pesan di online. Ini dapat yang ori, harganya juga cukup lumayan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini ori. Nah ini penasaran gimana sih cara bedainnya sama yang KW. Nah kebetulan Honda C saya dulu ini saya udah pernah ganti di bengkel, tapi harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan harga busi yang barusan ini saya beli. Harganya ini kemarin sekitar 150 ribuan, jauh. Sementara yang ini sekitar 600 sampai 700 ribuan. Nah saya penasaran ini gimana bedainnya. Ternyata perbedaannya itu lumayan kelihatan sih. Dari segi kotaknya aja ukurannya udah beda. Nah nih, ini antara yang ori sama yang non ori. Nah ini harganya 600 sampai 700 ribuan. Nah ini harga yang 250 ribuan. Nah dari dosanya udah kelihatan beda. Nah, udah kelihatan beda. Yang ini agak lebih kecil. Nah ini dosanya lebih gede. Apa lagi bedanya ya? Nah ini perbedaannya mungkin kalau dari segi ininya, dari dos sampingnya, kita coba cek lagi. Ini hampir sama. Nah gini aja biar enak ya. Nah kalau dari segi sampingnya gini, ini hampir sama sih, sama-sama. Tapi kalau dari tampilan depan udah kelihatan beda. Nah bedanya di mana? Ini dia. Dari ukurannya aja, dari ukurannya udah beda. Tapi dari gambarnya nih sama. Nah kalau dari samping nggak ada perbedaan, ini hampir sama. Hampir fokus. Nah ini hampir sama. Begitu juga di sampingnya. Oh di sampingnya beda. Nah ini kalau yang ori di sini ada keterangan alamat segala macam. Nah ini biar fokus dulu. Nah kalau yang KW nggak ada nih. Baru dari dos di sini ini sama, namanya sama, cuman ukurannya memang udah beda ya. Nah beda ini. Kalau yang bedanya, kalau yang ori, kode IZF nya ini agak lebih kecil dibandingkan sama yang KW nih. Nah ini kemudian dos sampingnya, nah ini juga beda. Kalau yang KW nggak tahu ya, ini soalnya yang saya nggak berani bilang KW sama ori, saya bilangnya yang murah sama yang agak lebih mahal sedikit. Nah ini kalau yang lebih murah ini dia bagian barcode-nya sama seperti ini. Nah ini yang bagian yang harganya lebih mahal, dia lebih detail, ada keterangan made in Japan, pabrik in Japan, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris nih semua ada. Bahasa Indonesia nggak ada nih. Nah ini kalau dari nomor barcode sama. Nah, oke, penasaran? Ini coba kita lihat bagian dos dalam. Nah ini bagian dos dalam. Nah kalau dari bagian dos dalam, bagian dos unit di dalamnya ini beda juga ukurannya pasti. Kalau yang sebelah kiri ini yang harga agak lebih mahal. Nah ini untuk harga yang di bawah 300 ribu. Ini dari tulisannya, dari perintan dosnya beda. Kalau yang agak lebih mahal dia laser iridiumnya berwarna ya. Kalau yang ini dia polos hitam. Dari ukuran dosnya juga lebih besar yang harga yang lebih murah. Kalau harga yang agak lebih mahal ini dosnya agak lebih kecil aja. Oke. Nah kalau bagian sampingnya nih udah kelihatan beda, udah beda sekali.
Nah ini bagian sampingnya. Kalau yang harga lebih mahal, yang bagian bawah yang ukurannya lebih kecil ini harga yang lebih mahal. Nah dia lebih spesifik, ada tadi manufacturing according, ada tulisannya. Kalau yang di atas hanya sekedar sparking plug yang bahasa Rusia segala macam. Nah kalau bagian belakangnya, nah di sini nih, di sini ada perbedaan. Di sini ada perbedaan. Nah ini ya, hati-hati. Jadi kalau yang bagian atas ini harga lebih murah, dia untuk barcode-nya kode belakangnya huruf 1. Nah kalau yang di bagian yang orinya, kode belakangnya bukan ori sih, maksudnya saya belum bisa bilang ori atau tidak, karena saya juga masih bingung bedakan yang ori mana yang KW. Tapi kalau dari segi harga ini saya perbandingan masalah harga saja. Kalau yang dari harga lebih mahal, ini kode belakangnya dia ada huruf, ada angka 8. Lalu di bagian yang harga lebih mahal, dia selalu ada cantumkan itu webnya. Nah dia lebih lengkap. Sementara kalau yang harga lebih murah yang bagian atas, dia hanya NGK spark plug Nagoya Japan. Nah itu. Ini bagian sampingnya tadi ya. Nah ini perbedaannya. Busi yang lebih mahal harganya dengan yang, nah ini. Kalau yang lebih mahal dianya lengkap dengan tulisan. Sementara kalau yang harga lebih murah dianya hanya gambar dan ini. Oke, mungkin dari itu aja. Tapi atau ini saya coba cek bagian dalam. Nah kebetulan kalau untuk yang bagian dalam, busi dalamnya, nah ini bagian depannya dulu kita. Ini bagian depannya nggak ada perbedaan, kodenya sama, cuman ya itu tadi, kalau harga yang lebih mahal dia kodenya itu lebih kecil dibandingkan dengan busi yang lebih murah. Nah kalau yang bagian bawah ini yang harganya lebih mahal dibandingkan yang atas. Nah kode IJF nya tuh angkanya, tulisannya lebih kecil dibandingkan dengan yang di atas. Perbedaan itu aja. Kalau bagian dalam saya cek dulu, sorry nggak pakai tripod jadi pegang tangan sebelah. Kalau dari lihat di YouTube yang sebelumnya ya, nah ini kodenya sama seperti yang di DOS. Nah ini juga saya coba kopek juga, alhamdulillah dia nggak bisa. Nah ini fokus ini. Nah ini kopek. Nah ini bagian dalamnya. Bagian dalamnya seperti ini. Yang ring ini juga susah dikeluarkan, nggak bisa dibuka, susah dibuka. Nah ini untuk yang lebih murah ini, kebetulan isinya kan saya sudah ganti. Kebetulan yang ini isinya sudah terpasang. Nanti saya coba cabut dulu di mobil ini. Kebetulan ini mobilnya udah lagi blebet-blebet, udah batuk-batuk, jadi saya mau ganti. Nanti yang terpasang inilah yang harga busi lebih murah. Nanti coba saya bandingkan lagi dengan orinya atau yang harga lebih mahalnya. Oke. Ini perbedaan antara yang harga murah dengan yang mahal. Kalau yang harga murah itu yang sebelah kiri, dia bagian ujungnya memang agak lebih berbeda dengan yang ini. Nah, nggak kelihatan ya. Nah ini yang baru saya bongkar dari mobil. Ini baru saya bongkar dari mobil karena sudah batuk-batuk, jadi saya putuskan ganti businya. Ya mudah-mudahan ini harga yang agak lebih mahal dikit bisa lebih awet lagi. Kalau yang ini kemarin ini dipakai sih nggak lama dipakai, tiba-tiba udah batuk-batuk lagi. Ya mudah-mudahan dengan yang digantian baru ini bisa lebih lama, bisa lebih awet. Oke. Kalau perbedaannya apa ya? Nah kalau ini saya coba ambil yang
ori. Ini yang harganya di bawah 300.000. Gak bisa fokus dah. Sama sih, ini juga nggak bisa di ini, nggak bisa luntur. Secara sepintas sih hampir sama, cuman memang yang membedakan tadi yang ujungnya aja nih. Nah ini ujungnya ini agak lebih menonjol. Sementara kalau yang harga lebih mahal, nah ini dia tonjolannya nggak begitu kelihatan keluar. Coba lihat, nah ini kan kelihatan ya. Perbedaannya ya, mungkin itu aja sih review dari saya ya. Mudah-mudahan yang saya beli sekarang ini bisa awet, karena harganya juga agak lebih mahal dibandingkan yang dipakai sebelumnya ya. Ini mungkin sedikit tips bagi teman-teman yang mau coba bedain mana yang lebih mahal sama yang lebih murah ya. Saya belum tahu pasti ini apakah ori, yang mudah-mudahan ori, karena dari harganya juga agak lebih mahal dibandingkan dengan yang ini. Yang ini harganya cuman di bawah 300, bahkan di bawah 200 seperti ini, 175.000 ini. Oke, terima kasih.